Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Sekelompok peneliti dan pekerja kelautan yang bekerja untuk perusahaan pengeboran laut dalam mencoba menyelamatkan diri setelah terjadi bencana misterius yang menghancurkan seluruh fasilitas stasiun mereka yang terletak di dasar laut paling dalam, yaitu Palung Mariana. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2020 yang berjudul Underwater. Film ini disutradarai oleh William Eubank dan diperankan oleh Kristen Stewart sebagai Nora Price dan Jessica Henwick sebagai Emily. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Film ini dimulai di sebuah fasilitas yang bernama Kepler 822 yang dioperasikan oleh Tian Industries untuk penelitian dan pengeboran dasar laut terdalam di dunia, sekitar Palung Mariana dengan kedalaman 200 km. Nora Price yang merupakan seorang insinyur mekanikal sedang melakukan rutinitas pagi seperti biasa ketika lampu-lampu mulai berkedip. Dia keluar dari kamar mandi untuk mencari tahu dan menemukan ada kebocoran di langit-langit. Saat sedang terpaku memikirkan asal dari tetesan air tersebut, tiba-tiba ledakan air menjebol dinding di sekitarnya. Dia segera berlari. Di sepanjang koridor, dia berteriak guna memperingatkan kru yang lain bahwa telah terjadi kebocoran tekanan dan memberitahu semua orang agar segera pergi ke sekat kedap air. Namun hanya Rodrigo yang berhasil bergabung dengannya. Setelah mereka mencapai pintu sekat, mereka berniat untuk menutup pintu agar seluruh stasiun tidak hancur. Tetapi komputer tidak merespon, sehingga Nora harus membuka dan memperbaikinya terlebih dahulu, sementara dia hanya memiliki sedikit waktu sebelum ledakan tekanan air sampai ke arah mereka. Untungnya dia berhasil, tetapi dia memutuskan untuk menunggu, karena ada dua kru lain yang sedang berlari ke arah mereka di koridor tersebut. Namun mereka terlalu lamban dan ledakan air mendahului mereka, sehingga sebelum semuanya terlambat, dia memutuskan menutup pintu itu untuk menghentikan kerusakan yang lebih besar, dan kedua pria itu tertinggal di dalamnya. Setelah tertutup, komputer yang mereka gunakan tiba-tiba meledak, membuat mereka berdua tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Nora mencoba memulihkan kesadarannya sambil menahan rasa sakit di dadanya. Rekaman darurat mengatakan bahwa telah terjadi kegagalan struktur, dan status stasiun ini 70% mengalami kerusakan, serta menyebabkan reaktor daya tidak stabil. Rodrigo berpendapat telah terjadi gempa bumi. Nora mencoba menghubungi pusat kendali, namun tidak mendapatkan respon apapun. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara raungan keras dari luar stasiun yang membuat mereka tertegun sejenak dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ingin berlama-lama, Nora mengajak Rodrigo pergi ke kapsul penyelamat. Untuk mencari kapsul-kapsul tersebut, mereka harus melewati koridor yang penuh dengan puing-puing serta reruntuhan struktur beton yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk mereka lewat. Ketika mereka melaluinya, mereka mendengar suara seseorang meminta pertolongan. Mereka segera mencari tahu asal suara tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang bernama Paul terjebak di bawah reruntuhan. Setelah membantunya keluar dan mengembalikan boneka kesayangannya, Nora segera mengajak mereka pergi. Mereka bertiga merangkak melalui celah yang sangat sempit, dan Nora terkejut ketika dia menemukan tubuh kru lain di depannya. Meski sempat berduka sebentar, mereka melanjutkan dan akhirnya sampai di pintu depan ruang kapsul penyelamat. Di ruang itu, mereka bertemu dengan Kapten Lucien yang tetap bertahan, sementara kru lain melarikan diri menggunakan semua kapsul penyelamat. Meski Nora sempat menanyakan tentang keputusannya tersebut, Lucien menjelaskan bahwa itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang kapten, dan memastikan bahwa semua kru selamat. Sambil mengobati cedera yang dialami Nora, Lucien meminta laporan tentang status stasiun serta keadaan para kru lainnya. Di sisi lain, Rodrigo melaporkan bahwa pompa submersible tidak berfungsi. Kapten mengirim Nora ke ruang kendali dan menemukan Emily, seorang ahli biologi, bersama Liam, seorang insinyur komputer yang sedang mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Ketika tiga pria lainnya bergabung dengan mereka, Emily memperingatkan bahwa inti stasiun Kepler tidak stabil akibat menara pendinginnya yang rusak. Dia mengumpamakan seperti sebuah energi besar yang sedang tersumbat dan sewaktu-waktu bisa meledak. Kapten memberitahu kru bahwa mereka sudah kehabisan kapsul penyelamat. Kapal selam cadangan juga rusak. Radio komunikasi tidak berfungsi, serta struktur stasiun juga tidak stabil. Karena tidak ada pilihan lain serta tidak cukup waktu untuk menunggu kedatangan tim penyelamat, Kapten menyarankan mereka
mereka untuk pergi ke fasilitas lain yang bernama Roebuck 641. Usaha ini akan mengharuskan mereka memakai pakaian bertekanan dan berjalan sejauh 2 mil di dasar laut tanpa tahu apa yang bisa menanti mereka di luar. Sesaat kemudian, Liam memutar rekaman transmisi terakhir dari lokasi pengeboran yang terdengar seperti orang-orang yang sedang diserang oleh sesuatu misterius yang memiliki suara yang sama dengan yang pernah didengar oleh Norah sebelumnya. Selain itu, suhu di luar juga melonjak 10 derajat yang membuatnya tidak masuk akal karena air tidak dapat melakukan itu. Mengingat bahwa mereka tidak punya pilihan lain serta meskipun mereka tidak menyukai rencana ini, akhirnya mereka semua setuju untuk pergi ke stasiun Roebuck. Semua orang mulai bersiap. Emily gugup karena belum pernah menyelam sebelumnya. Juga tidak ada yang pernah berjalan di luar lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pipa. Paul memastikan bahwa kelinci mainannya tetap bersamanya. Sementara Rodrigo memeriksa 2 helm terakhir sebelum memberikan salah satunya kepada Norah. Karena suara yang dia dengar dalam rekaman, Liam memutuskan untuk membawa senjata sebelum pergi. Dan Paul juga melakukan hal yang sama. Setelah semua orang bersiap-siap, mereka naik ke elevator. Dan Liam memperingatkan mereka bahwa pintu di luar telah terkoyak sehingga semua orang harus berpegangan erat karena tekanan akan memukul mereka dengan sangat keras. Retakan mulai muncul di helm Rodrigo dan Norah memperhatikannya. Jadi dia mencoba memberitahu Liam untuk tidak membuka pintu tersebut, tapi sudah terlambat. Air menerjang mereka dan tekanan air memecahkan helm milik Rodrigo serta membuat pakaiannya meledak. Tidak ada waktu untuk berduka. Mereka harus segera pergi. Jadi mereka segera melompat ke lift kargo. Norah merasa bersalah karena dia yakin Rodrigo mengetahui bahwa helm miliknya rusak dan sengaja membelikan helm yang masih bagus kepadanya. Tetapi Lucien mengatakan bahwa dia harus fokus dengan tujuan mereka berikutnya. Saat lift membawa mereka turun, mereka menerima sinyal darurat dari salah satu kapsul penyelamat. Berpikir mereka mungkin bisa menyelamatkan korban yang lain, Lucien mengirim Paul dan Liam untuk menyelidikinya. Paul memberikan kelincinya kepada Emily sebelum pergi. Di luar sangat gelap dan platform-platformnya tidak stabil, tapi mereka berdua terus maju sambil mengikuti petunjuk dari Norah. Suara-suara aneh dari sebelumnya juga terdengar di sini, dan mereka menemukan kapsul tersebut telah meledak dan ditutupi oleh suatu jenis organisme mirip alga yang aneh. Mereka juga menemukan sesosok mayat. Jadi karena tidak ada yang perlu diselamatkan, Lucien memerintahkan mereka untuk segera kembali. Tetapi Paul tidak mendengarkan. Dia penasaran dengan cairan aneh di bagian belakang tubuh mayat tersebut dan mencoba mencari tahu. Tiba-tiba sesuatu bergerak dan menyerangnya. Liam menembak makhluk itu dan beberapa saat kemudian mereka membawanya masuk. Emily memeriksanya, memperhatikan cakar dan mulut makhluk itu yang digunakannya untuk memakan mayat tersebut. Namun makhluk kecil itu tidak memiliki sepasang mata. Jadi Emily menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan telah menemukan spesies baru di kedalaman laut ini. Sesaat kemudian lift kehilangan daya dan berhenti bergerak. Suara-suara sebelumnya terdengar lagi di luar dan Paul menyadari bahwa makhluk tersebut sedang berusaha untuk mengambil anaknya dari tangan mereka. Jadi dia menutup pintu lift tersebut dan menguncinya. Norah berhasil melepaskan pengunci lift, tetapi entah mengapa mereka masih tidak bergerak. Tiba-tiba makhluk dewasa muncul di jendela tepat sebelum Kepler di atas mereka meledak. Lift mulai jatuh tanpa kendali. Kru segera pergi ke ruang tekanan dan memasang kembali helm mereka sebelum lift mencapai dasar laut. Meski dengan kesusahan, akhirnya mereka berhasil keluar tepat waktu. Setelah keluar, mereka harus terus bergerak dengan cepat karena puing-puing dari ledakan itu berjatuhan di sekitar mereka. Liam tertimpa, tetapi Lucien dan Norah berhasil menyelamatkannya dan membantunya sampai ke stasiun perantara. Di stasiun ini, mereka menemukan bahwa alat pemurni oksigen milik Liam telah rusak, dan Paul memberitahu mereka bahwa dia telah melihat sesosok makhluk misterius mengikuti mereka. Norah membuka paksa panel kontrol dan memanggil alat pengangkut yang mereka gunakan untuk melewati terowongan menuju stasiun perantara berikutnya. Mereka mendengar makhluk-makhluk tersebut terus mengikuti mereka dari luar. Sayangnya, mereka terpaksa harus menghentikan alat pengangkut itu di tengah jalan karena terowongan di depan mereka tergenang air. Jadi mereka melanjutkan dengan berjalan kaki, hanya untuk menemukan bahwa lebih banyak reruntuhan yang menghalangi jalan di depan mereka. Karena dia yang paling kecil, Norah menawarkan diri untuk mencari tahu apakah ada jalan keluar di bawah reruntuhan tersebut. Setelah si kapten mengikatkan talinya kepada Norah, dia kemudian menyelam dan menyusuri lorong tersebut. Sesaat kemudian dia berhasil melewati reruntuhan itu dan memberitahukan bahwa ada lorong sempit di bawah reruntuhan, tapi cukup besar bagi setiap orang untuk melintas. Lucien mengaitkan setiap anggota kru dengan kawat sebelum mengirim mereka masuk. Mereka semua berhasil lewat tanpa masalah, kecuali Paul yang terdengar mengatakan bahwa dia telah melihat sesuatu bergerak di belakangnya.
memegangnya. Karena Paul tidak datang-datang, mereka semua khawatir dan mulai menarik tali pengikat. Mereka berhasil menariknya, tetapi begitu dia melepaskan helmnya, tali pengikat milik Paul ditarik oleh sesuatu dari dalam air dengan sangat kuat. Paul memberikan boneka kelinci miliknya sebelum memasang helmnya kembali, dan kru mencoba sekuat tenaga untuk memegangnya. Tetapi usaha mereka sia-sia. Makhluk misterius tersebut merenggutnya dari pakaian pelindung dan membunuhnya. Mereka semua segera melarikan diri sebelum makhluk itu menyerang mereka juga, dan berhasil sampai di ruang komunikasi, di mana Lucien mencoba meminta bantuan kepada pusat kendali namun juga tanpa hasil. Melalui jendela, Liam melihat ke arah bor dan bertanya-tanya bagaimana benda tersebut bisa hancur seperti itu, padahal beratnya sebesar 6.000 ton. Emily menjawab bahwa ini adalah kesalahan mereka karena menggali terlalu dalam ke dasar laut dan sekarang mereka semua menerima akibatnya. Bahkan dia mengungkapkan bahwa manusia tidak seharusnya berada di sana, dan Nora setuju dengan pendapatnya. Lucien melihat kaca jendela mulai retak yang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Tetapi mereka mengkhawatirkan Liam karena pakaian pelindungnya tidak akan mampu bertahan lebih lama. Liam mengatakan kepada mereka untuk pergi tanpa dirinya karena dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban. Tetapi mereka tidak ingin meninggalkannya dan semua setuju untuk membantunya berjalan. Keempat orang itu keluar untuk menyeberangi dasar laut, dan tidak lama kemudian makhluk misterius itu muncul berenang di sekitar mereka. Mereka mematikan lampu pakaian pelindung, tetapi itu tidak banyak membantu. Makhluk tersebut muncul kembali dan menangkap Liam, membawanya masuk ke dalam gua. Karena kakinya masih terlihat dari luar, Lucien memasuki gua itu dan menemukan Liam masih hidup. Jadi dia mulai menariknya keluar. Setelah mengantarkan Liam bersama para wanita, Lucien kembali masuk ke dalam gua untuk mengambil senjata milik Liam yang tertinggal. Tetapi ketika akan mengambilnya, makhluk tersebut terlebih dahulu menyerang dan menyeretnya masuk lebih dalam ke dalam goa. Nora juga ikut terseret karena mereka masih terikat oleh tali pengikat. Makhluk tersebut membawa mereka paksa naik ke atas dan secara tidak sengaja membentur sebuah platform apung. Nora mendarat di atas platform tersebut dan Lucien tergantung di bawahnya yang sedang berusaha membebaskan diri dari lilitan tali pengikat. Nora bermaksud membantu Lucien, tetapi makhluk tersebut tiba-tiba muncul mendekat dan mulai menelan Nora secara utuh. Lucien muncul sambil memukul-mukul makhluk tersebut dan menaiki tubuhnya, berusaha untuk membebaskan Nora. Makhluk itu bergegas pergi dan menyeret Lucien bersamanya. Meski sempat berusaha ditahan oleh Nora dengan berpegangan pada platform, namun pegangannya terlepas dan mereka turun lebih dalam ke dasar laut. Karena mereka turun terlalu cepat, pakaian pelindung tidak akan mampu bertahan menghadapi jumlah tekanan yang terus meningkat secara drastis. Menyadari hal ini, Lucien segera melepas tali pengikat dari Nora sehingga dia menjauh lebih dalam sebelum pakaian pelindungnya meledak. Sejenak, Nora kehilangan kesadaran dan ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa pakaian pelindung miliknya juga bermasalah. Setelah terkejut oleh seekor gurita, dia segera melarikan diri dan sampai ke sebuah pintu yang membawanya masuk ke dalam stasiun Shepard yang telah ditinggalkan. Setelah menangis karena telah kehilangan sang kapten, dia berganti pakaian dan mencoba menghubungi Emily melalui sambungan radio stasiun tersebut. Karena tidak juga mendapatkan jawaban, Nora menyerah dan dia segera berkeliling memeriksa tempat itu. Dia menemukan peta lokasi pengeboran di loker lama milik Lucien. Selain itu, dia juga menemukan pakaian pelindung lain di ruangan tersebut. Dia mengambil pistol suar dan pergi ke dasar laut lagi, menuju stasiun Rubeck seperti yang telah mereka rencanakan dari awal. Nora mengikuti petunjuk arah yang menuntunnya ke tujuannya. Sesaat kemudian, melalui radio, dia mendengar suara Emily. Saat dia mencoba untuk mencarinya, dia melihat ada jejak yang tertinggal di dasar laut dan menemukan Emily berjalan jauh di depannya sambil menyeret tubuh Liam yang tidak sadarkan diri. Nora mengejarnya dan ketika dia mendekat, Emily terkejut dan berteriak histeris serta mencoba untuk kabur karena mengira Nora adalah salah satu dari makhluk-makhluk tersebut. Nora menangkapnya dan segera menenangkan Emily dengan memberitahukan seberapa bangganya dia atas kemampuan Emily dalam bertahan dan membawa Liam bersamanya. Kemudian bersama-sama mereka menyeret Liam berjalan melintasi dasar laut menuju stasiun Roebuck. Selama perjalanan mereka mencoba menjaga pikiran tetap sadar dengan berbincang-bincang. Nora menceritakan kepada Emily tentang tunangannya yang juga merupakan sahabat baik Liam dan menghilang selama misi penyelaman yang dia jalani sendirian. Inilah sebabnya mengapa dia merasa benci ketika dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun, dan dia merasa kagum bahwa Liam dan Emily saling memiliki dan menjaga satu sama lain. Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan yang terlihat bersinar terang. Setelah memasuki area tersebut, mereka menemukan terdapat banyak sekali makhluk-makhluk misterius yang sedang bergelantungan di langit-langit, yang tampaknya sedang tertidur tepat di depan pintu masuk. Setelah mematikan lampu pakaian pelindung,
beruntung, kedua gadis ini mencoba menyelinap masuk. Namun ketika hampir melewatinya, alarm oksigen milik Emily mulai berbunyi dengan keras. Suasana semakin tegang ketika salah satu makhluk misterius itu terbangun dan segera menangkap Nora yang berusaha lari. Dengan cepat, Nora memberi instruksi kepada Emily untuk mengambil Liam dan segera berlari ke pintu masuk. Makhluk tersebut mulai menelan Nora secara utuh. Berpikir cepat, Nora segera mengeluarkan pistol suar dan menembak makhluk itu dari dalam. Setelah makhluk itu mati, Nora dengan susah payah berhasil keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, makhluk-makhluk lain mulai terbangun, sehingga Nora segera bersiap dengan menyiapkan peluru pistol suar yang kedua. Namun kejutan datang ketika dia melihat bahwa makhluk-makhluk tersebut tiba-tiba diangkat oleh sesuatu yang sangat besar dan meraung dengan keras. Penasaran dengan apa yang terjadi, Nora segera menembakkan pistol suarnya ke arah yang jauh dan dengan terkejut dia menemukan bahwa monster yang sangat besar mencoba mendekatinya. Setelah tertegun beberapa saat, Nora segera mulai berlari menjauh. Tetapi monster itu mendarat dengan keras di belakangnya, yang menyebabkan ledakan yang sangat besar dan menghantamnya hingga membuat dia terlempar dan tidak sadarkan diri. Untungnya Emily datang dan segera meraih Nora dan membawanya masuk ke dalam stasiun. Di dalam, alarm peringatan pakaian pelindung milik Nora berbunyi terus-menerus yang menandakan dia hampir kehabisan oksigen. Dan ketika Emily mencoba untuk membantunya, helmnya macet dan tidak bisa dilepaskan. Jadi Emily mengambil alat pemadam api dan menggunakan alat tersebut untuk memecahkan helm milik Nora yang memungkinkannya untuk kembali bernapas. Setelah membantu Liam keluar dari pakaian pelindungnya, ketiganya segera berlari melalui berbagai lorong sampai akhirnya mereka menemukan ruang kendali. Di sini mereka dapat melihat monster raksasa itu sedang mengamuk melalui jendela. Nora memeriksa peta stasiun di komputer, lalu mencoba membawa rekan-rekannya pergi ke ruang kapsul penyelamat. Stasiun perlahan mulai kemasukan air dan pintu-pintu berbagai ruangan terkunci secara otomatis oleh sistem darurat. Namun mereka berhasil menemukan jalan lain. Setelah menghindari beberapa semburan air dan meski sempat terjatuh akibat goncangan yang keras, akhirnya mereka sampai di ruang kapsul penyelamat. Terdapat 3 kapsul di dalam ruangan ini. Setelah Nora memeriksanya, hanya 2 di antaranya yang masih berfungsi, dan Nora tidak memberitahu yang lain tentang masalah tersebut. Para wanita memasukkan Liam di kapsul pertama dan segera mengirimnya keluar bersama boneka kelinci milik Paul. Lalu giliran Emily, tetapi dia menolak untuk masuk ketika dia mengetahui bahwa kapsul terakhir tidak berfungsi. Karena waktu semakin sempit saat mereka sedang berdebat, Nora memukul Emily dan memaksanya masuk ke dalam kapsul. Dia memberitahu Emily bahwa segalanya akan baik-baik saja sebelum mengirimnya keluar. Nora telah pasrah dengan nasibnya sendiri, tetapi dia mulai khawatir ketika dia melihat di radar bahwa makhluk-makhluk tersebut mengejar kedua kapsul penyelamat itu. Tidak ingin kehilangan teman-temannya lagi dalam menit-menit terakhir hidupnya, dia merencanakan sebuah rencana. Dia mengingat Emily mengatakan bahwa stasiun-stasiun tersebut memiliki banyak energi yang terakumulasi di dalamnya tanpa ada tempat yang cukup untuk menyalurkannya. Nora menggunakan komputer untuk mulai memberi beban berlebih pada inti nuklir robot yang memberinya waktu 60 detik sebelum akhirnya ledakan yang sangat besar terjadi. Meski monster raksasa itu sempat mencoba untuk kabur, namun upayanya tersebut sia-sia. Monster raksasa bersama makhluk-makhluk lainnya mati di dalam ledakan itu. Akhirnya kedua kapsul itu bisa melarikan diri dengan selamat. Kemudian berbagai artikel berita dan laporan menyatakan bahwa semua informasi tentang kejadian itu dirahasiakan dan tidak ada yang diizinkan untuk mewawancarai para korban selamat. Semua rekaman kamera pengawas telah hancur akibat bencana tersebut dan Tian Industries menolak semua tawaran bantuan dari pemerintah karena mereka berencana untuk membangun kembali stasiun itu dan terus melakukan pekerjaan pengeboran. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini, serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.